Desa Karangwuni terletak jauh dari keramaian kota. Dikelilingi sawah luas dan pepohonan bambu yang tumbuh rapat seperti pagar alami. Desa itu tampak tenang di siang hari. Namun ketika malam tiba, suasana berubah menjadi sunyi yang menekan. Di desa itu, kentongan bukan sekedar alat komunikasi. Ia adalah penanda bahaya, pertanda kebakaran, pencurian, atau keadaan darurat. Suaranya khas, tok, 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 berirama cepat jika ada ancaman. Namun yang akan dialami Arga bukanlah kentongan biasa. Arga kembali ke desa itu setelah 10 tahun merantau. Ayahnya meninggal mendadak dan ia harus pulang untuk mengurus rumah peninggalan keluarga yang berdiri tak jauh dari pemakaman tua desa. Rumah itu masih sama. Dinding kayu yang mulai lapuk, jendela berderit, dan halaman belakang yang berbatasan langsung dengan tanah lapang kosong. Tanah yang dahulu pernah menjadi kuburan lama sebelum dipindahkan. Malam pertama Arga di sana terasa ganjil. Sekitar pukul 12:13 saat angin berhenti berembus dan anjing-anjing desa tiba-tiba diam, terdengar suara pelan dari arah belakang rumah. Tok. Arga membuka mata. Tok. Tok. Bukan dari gardu ronda. Bukan dari jalan depan. Suara itu datang dari belakang. Dari tanah. Ia duduk perlahan di ranjangnya. Suara itu bukan gema. Bukan pantulan. Itu nyata. Berat. Padat. Seolah kayu dipukul dari dalam bumi. Tok. 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 Arga bangkit. Berjalan menuju jendela belakang. Kabut tipis menggantung rendah. Bulan tertutup awan. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Tok. 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 Seperti seseorang mengetuk dari bawah tanah. Keesokan paginya, Arga bertanya pada Pak Lurah tentang kentongan yang berbunyi malam tadi. Pak Lurah terdiam lama. Kentongan ronda sudah tidak pernah dipakai sejak 5 tahun lalu, katanya pelan. Sejak kejadian itu. Arga mengernyit. Kejadian apa? Pak Lurah menatap tanah kosong di belakang rumah Arga. Dulu ada warga yang menghilang, lalu ditemukan terkubur di tanah itu, tapi tidak ada yang mengaku menguburnya. Sejak saat itu, warga sering mendengar kentongan berbunyi sendiri. Namun bukan dari gardu, dari dalam tanah. Malam kedua, Arga sengaja menunggu. Pukul 12:13. Tok. Ia tidak terkejut kali ini. Tok. Tok. Namun ada yang berbeda. Irama itu membentuk pola. 3 ketukan cepat, 2 lambat, 3 cepat lagi. Seperti sandi, Arga merekam suara itu menggunakan ponselnya. Ketika diputar ulang, jantungnya serasa berhenti. Di sela ketukan, terdengar suara samar. Tolong. Ia membeku. Hari ketiga, Arga menggali sedikit tanah di belakang rumah. Tidak dalam, hanya sekadar membuktikan bahwa ia tidak gila. Namun sekopnya membentur sesuatu keras. Kayu. Ia menggali lebih dalam. Potongan papan tua, seperti bagian dari peti. Tangannya gemetar. Dan malam itu, suara kentongan berubah. Tidak lagi dari jauh, tapi tepat di bawah lantai kamarnya. Tok, tok, tok. Lebih keras, lebih mendesak. Retakan kecil muncul di sudut lantai kayu. Arga mulai kehilangan tidur. Setiap malam suara itu semakin dekat. Setiap malam tanah di belakang rumah tampak seperti bergerak pelan, naik turun, seperti sedang bernafas. Warga desa mulai menghindarinya. Mereka tahu sesuatu yang Arga belum tahu, bahwa ayahnya dulu adalah penjaga rahasia desa.
dan rahasia itu dikubur hidup-hidup. Malam kelima. Kentongan tidak lagi terdengar. Sunyi total. Justru itulah yang paling menakutkan. Arga berdiri di belakang rumah. Tanah itu terlihat retak. Lalu, dari dalam tanah, sebuah tangan muncul perlahan. Pucat, kaku, kotor tanah. Disusul wajah yang tertutup tanah lembab. Mata terbuka lebar. Mulutnya tidak berteriak. Ia mengetuk tanah dengan potongan kayu kecil di tangannya. Tok. Makhluk itu tidak menyerang. Ia hanya berdiri dan menunjuk ke arah rumah Arga, ke lantai kamarnya, ke bawah. Arga tersadar. Bukan satu, ada lebih dari satu. Tanah lapang itu bukan sekadar bekas kuburan. Itu kuburan massal yang tidak pernah dicatat. Dan kentongan itu bukan tanda bahaya untuk warga. Itu panggilan minta tolong dari mereka yang dikubur hidup-hidup. Keesokan harinya desa Karangwuni gempar. Rumah Arga kosong. Lantai kamarnya jebol. Tanah di bawahnya berlubang besar. Namun tidak ada jejak tubuh. Tidak ada darah. Hanya sebuah kentongan tua tergeletak di dalam lubang. Basah. Seolah baru digenggam seseorang dari dalam tanah. Sejak malam itu, setiap pukul 12:13, suara kentongan kembali terdengar. Tok, tok, tok. Namun kini bukan hanya dari belakang rumah Arga. Suara itu terdengar dari beberapa titik sawah desa. Seolah semakin banyak yang mengetuk, meminta keluar, meminta didengar. Dan warga tahu, selama rahasia itu tidak dibongkar, ketukan itu tidak akan berhenti. Desa Karangwuni menyimpan masa lalu kelam yang tidak pernah diakui. Ketika kebenaran dikubur, ia tidak benar-benar hilang. Ia menunggu. Ia mengetuk. Ia mencari cara untuk keluar. Arga bukan korban pertama, dan mungkin bukan yang terakhir. Kentongan yang dulu menjadi tanda bahaya, kini menjadi suara penyesalan. Karena yang dikubur bukan hanya tubuh, tapi juga kebenaran. Sejahat apapun masa lalu, menguburnya bukan solusi. Kebenaran selalu menemukan jalannya untuk muncul kembali. Kadang bukan dengan teriakan, tapi dengan ketukan pelan dari dalam tanah.